Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan kali ini adalah analisis jaringan kerja. Jaringan kerja atau network itu terdiri atas himpunan titik atau yang disebut dengan simpul atau node dan himpunan garis atau disebut dengan busur atau arch, di mana setiap garis menghubungkan sepasang titik. Notasi untuk jaringan kerja itu adalah N, A, di mana N adalah himpunan titik dan A adalah himpunan garis. Contohnya, saya punya N himpunan titik O, P, Q, R, S dan A himpunan garis, yaitu garis yang menghubungkan titik O dan P, atau kita singkat saja dengan menyebutkannya OP ya. OP, OQ, PQ, PS, QR, QS, RP, dan RS. Atau juga bisa dituliskan seperti ini, O panah P, O panah Q, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari contoh tadi, yaitu saya mempunyai, ini adalah jaringan kerja, yaitu terdiri dari himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan titik yang tadi pada contoh adalah OPQRS, OPQRS, dan ada himpunan garisnya yaitu garis OP, OQ, OP, OQ ya. Kemudian PQ, PS, PQ, PS, kemudian QR, QS, QR, QS. Kemudian ada RPRS, RPRS. Jika aliran jaringan kerja yang melewati suatu garis hanya diperbolehkan satu arah, maka garis tersebut disebut garis berarah atau directed arc. Simbolnya adalah panah seperti ini, ada tanda arahnya ya. Berarti ini diperbolehkan ke arah sana. Kalau misalkan panahnya ke atas berarti ke arah atas, ke bawah berarti ke arah bawah. Terus kalau diagonal kiri berarti ke arah diagonal kiri dan seterusnya. Nah, jika aliran jaringan kerja yang melewati suatu garis diperbolehkan dua arah, maka garis tersebut disebut garis tak berarah atau undirected arc. Simbolnya adalah garis biasa, tidak ada tanda panahnya ya. Berarti ini boleh ke arah mana saja, ke sini ataupun ke sini. Jika jaringan kerja hanya terdiri dari garis berarah, maka jaringan kerja tersebut disebut jaringan kerja berarah. Hanya terdiri dari garis berarah saja ya. Nah, ini adalah contohnya tadi di ilustrasi tadi. Nah, semua garisnya adalah garis berarah. Ada tanda panahnya ini, berarti ini adalah jaringan kerja berarah. Jika jaringan kerja hanya terdiri dari garis tak berarah, maka jaringan kerja tersebut disebut jaringan kerja tak berarah. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat semua garisnya tidak memiliki arah yang tidak memiliki tanda panah, berarti dia boleh dua arah setiap garisnya. Maka ini adalah jaringan kerja tak berarah. Selanjutnya adalah path atau jalur. Itu adalah barisan atau urutan garis-garis berbeda yang menghubungkan dua titik dengan melalui titik-titik lainnya tanpa memperhatikan arah aliran, ya dari setiap garis. Contohnya kita lihat pada contoh 1, beberapa path yang menghubungkan titik O dan S. Itu adalah OPQRS. Coba kita lihat contoh 1, OPQRS. Nah, ini kan dari O ke S. Kita bisa melewati OPQRS. Nah, ini salah satu path-nya. Coba terus kita lihat, kita melewati path dengan sesuai dari panah-panah ini OPQRS. Berarti ini adalah jalur atau path berarah. Kemudian yang selanjutnya itu ada OQPS. OQPS. Nah, OQPS ini juga adalah path dari O ke S. Tapi kita lihat pada Q ke P itu tidak sesuai dengan arah panahnya. Maka ini adalah
path atau jalur tak berarah. Path lainnya yang menghubungkan O ke S ada OPS, ada OPRS, ada OQRS, ada OQPRS. Banyak ya pathnya yang menghubungkan O ke S. Nah, definisi selanjutnya adalah mengenai cycle, path yang dimulai dan diakhiri pada suatu titik yang sama. Kuncinya adalah suatu titik yang sama dengan melalui titik-titik lainnya itu disebut cycle. Contohnya, kita lihat lagi contoh 1. Cycle yang pertama adalah PQRP. Kita lihat PQRP. Dimulai dari P dan kembali lagi ke titik P. PQRP ini adalah cycle dan kita lihat ini semuanya sesuai dengan tanda panahnya, arahnya sesuai dengan tanda panahnya PQRP. Maka ini adalah cycle berarah. Contoh yang selanjutnya ada OPQO. OPQO ini juga adalah cycle, yaitu mulainya di titik O dan berakhir juga di titik O. Ini adalah cycle tak berarah karena dari Q ke O ini tidak sesuai dengan arah panahnya yang dari O ke Q ya. Panahnya dari O ke Q, tapi kita memerlukan cycle-nya yaitu dari OP Q ke O. Nah, ini tidak sesuai dengan tanda arah panahnya. Jadi ini adalah cycle tak berarah. Selanjutnya, jaringan kerja terhubung atau connected network itu adalah jaringan kerja di mana setiap dua titik terhubung dengan minimal satu path. Jadinya semua titiknya, setiap dua titiknya itu dihubungkan oleh path. Minimal ada satu saja path yang menghubungkan. Itu adalah disebut jaringan kerja terhubung atau connected network. Contohnya, jaringan kerja terhubung itu ada pada contoh 1 dan 2. Contoh 1 ya, kita lihat di sini titiknya ada OPQRS. Nah, setiap dua titik OP, OQ, OR, OS. Terus ada PQ, PR, PS, ada QR, QS, ada RS. Nah, setiap dua titik itu dihubungkan oleh path atau jalur minimal 1. Begitu pula dengan contoh 2, setiap dua titiknya ini dihubungkan oleh minimal satu path. Jadi kalau kalian ngambil sebarang dua titik ya terserah, pasti ada minimal satu yang path yang menghubungkan dua titik tersebut. Itu adalah jaringan itu adalah connected network. Ya, jaringan kerja terhubung atau connected network. Selanjutnya kita akan membahas tree dan spanning tree. Tree itu adalah connected network atau jaringan kerja terhubung ya. Jadi setiap dua titik jadi tree itu setiap dua titiknya pasti minimal dihubungkan oleh satu path. Tapi ini adalah connected network dari himpunan bagian dari semua titik dan terdiri dari 0 cycle atau tidak memiliki cycle. Jadi tree itu tidak boleh memiliki cycle. Nah, ini contohnya. Tree di gambar A, ini kita ambil dari contoh 1 ya. Contoh 1 itu kan terdiri dari titiknya OPQRS. Nah, himpunan bagiannya misalkan kita ambil OPQ saja dan kita lihat dia harus connected network, yaitu setiap dua titiknya dihubungkan oleh minimal satu path. OQ ada pathnya OP, ada pathnya PQP atau PQ juga ada pathnya. Dan dia tidak boleh memiliki cycle. Oke, di sini tidak ada cycle ya. Nah, bedanya dengan spanning tree. Kalau spanning tree ini harus menghubungkan semua titik pada jaringan kerja tersebut. Jadi di contoh 1 ada OPQRS. Nah, semua titiknya harus masuk ke spanning tree ini dan dia adalah connected network ya. Dan dia juga tidak boleh memiliki cycle karena dia adalah tree. Jadi dia adalah tree dan dia semua titik. Kalau tree tadi kan himpunan bagiannya cukup. Boleh semua, boleh beberapa kalau himpunan bagian itu ya. Nah, kalau spanning tree itu harus semua. Tapi dia adalah tree. Tapi dia semua titik pada jaringan kerja. Jadi dia tree berarti dia connected network. Setiap dua titik dihubungkan oleh minimal satu path dan tidak boleh memiliki cycle. Dan di sini tidak ada cycle ya.
Selanjutnya kita masuk ke Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. CPM dan PERT itu adalah metode-metode berbasis jaringan kerja yang digunakan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Nah, suatu proyek itu didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan di mana setiap kegiatan mengkonsumsi waktu dan atau sumber. Perbedaan PERT dan CPM ada beberapa perbedaannya. Kalau PERT itu digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM itu menjadwalkan dan mengendalikan kegiatan yang sudah pernah dikerjakan. Sehingga pada CPM ini sudah ada data, waktu, dan biaya setiap kegiatan. Jadinya sudah ada diketahui ya oleh evaluator setiap data, waktu, dan biayanya. Kalau yang pada PERT ini belum diketahui karena belum pernah dikerjakan proyeknya. Nah, kalau PERT itu terdapat 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu waktu tercepat atau paling optimis, waktu terlama atau paling pesimis, dan waktu terlayak atau paling mungkin. Nah, sedangkan pada CPM itu hanya memiliki satu jenis waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Karena CPM sudah pernah dikerjakan, jadi sudah diketahui waktu yang paling tepat dan layak ya. Kalau PERT itu belum pernah dikerjakan, jadi ada waktu paling optimis, pesimis, dan ada waktu yang paling mungkin. Langkah-langkah perencanaan proyek yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pada proyek, hubungan antar kegiatan. Hubungan antar kegiatan ini adalah urutan kegiatan-kegiatan pada proyek tersebut, kegiatan mana yang terjadi sebelum dan sesudah suatu kegiatan. Kemudian, mengidentifikasi waktu atau durasi dari masing-masing kegiatan. Langkah yang kedua, kita membentuk jaringan kerja dari proyek tersebut dengan perkiraan waktu untuk setiap kegiatan, waktu mulai dan waktu berakhirnya setiap kegiatan. Langkah selanjutnya, kita melakukan perhitungan waktu atau durasi penyelesaian proyek dengan menggunakan CPM atau PERT. Dan terakhir adalah membentuk suatu penjadwalan waktu. Representasi jaringan kerja. Setiap kegiatan dari suatu proyek itu direpresentasikan oleh garis berarah atau panah atau arrow. Nah, seperti ini ya. Garis berarah ini merepresentasikan suatu kegiatan. Dan di sini di atas panah itu ada nama kegiatannya, di bawahnya itu adalah durasi kegiatan. Kegiatan ini didefinisikan sebagai hal yang membutuhkan waktu atau durasi dan atau sumber. Tapi panjang dari panah ini tidak ada hubungannya dengan waktu atau durasi dan sumbernya. Jadinya durasi kegiatan atau sumbernya itu dituliskan di bawahnya, nama kegiatannya di atasnya, dan panjang panahnya ini mau panjang atau pendek tidak berhubungan dengan durasinya karena sudah dituliskan di bagian bawah dari panah. Nah, kegiatan semu atau dummy dari suatu proyek direpresentasikan oleh panah putus-putus seperti ini ya. Nah, kegiatan semu tidak membutuhkan waktu atau durasi dan sumber. Kemudian kejadian atau peristiwa dari suatu proyek itu direpresentasikan oleh titik atau simpul atau node seperti ini. Jadinya kejadian digunakan untuk memisahkan suatu kegiatan A dengan kegiatan yang berada tepat sebelum atau sesudah kegiatan A. Jadinya dua buah kegiatan itu dipisahkan oleh titik seperti ini ya. Kemudian ada kegiatan kritis, itu direpresentasikan oleh panah yang tebal. Jadinya panah ini lebih tebal dibandingkan dengan panah-panah lainnya yang bukan merupakan kegiatan kritis. Jadi kalau ada panah tebal itu merupakan kegiatan kritis. Tentu saja dengan di atasnya ada nama kegiatan dan di bawahnya adalah durasi kegiatan. Aturan-aturan dalam pembentukan jaringan kerja yang pertama, setiap kegiatan direpresentasikan oleh tepat satu panah. Ya, tidak boleh ada dua panah untuk satu kegiatan. Nah, yang selanjutnya setiap kegiatan diidentifikasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Dengan kata lain, tidak boleh ada dua panah untuk dua titik ujung yang sama. Yang ketiga, untuk mempertahankan kebenaran hubungan antar kegiatan, pertanyaan berikut harusnya dijawab. Kegiatan apa yang tepat berada sebelum kegiatan sekarang atau kegiatan yang mendahuluinya? Kegiatan apa yang tepat berada setelah kegiatan sekarang atau kegiatan yang mengikuti? Dan yang terakhir adalah kegiatan apa yang terjadi bersamaan dengan kegiatan sekarang.